Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Darul Hikmah Foundation. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan keseruan yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Sukawangi. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti pengajian, dan alhamdulillah pada Ramadan kali ini secara live pengajian oleh Al-Mukarram Al-Fatihai berlangsung selama pasaran ini, dan kebetulan juga yang dikaji adalah dari kitab Irsyadul Ibad dan Nadul Maksud. Dan alhamdulillah pada malam ini, pada pertemuan kita kali ini, kita bertemu dengan teman kita semuanya dari alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dengan siapa? Silahkan bisa diperkenalkan dulu. Oke, siap. Tentunya alhamdulillah saya udah berada di podcast mungkin ya, ini podcast Darul Hikmah mungkin ya. Ya. Semacam podcast lah. Iya. Nah itu, dan tentunya juga ini merupakan suatu hal yang mungkin pertama kali saya kesini gitu kan, datang ke podcast ini. Kita sudah janjian dari dulu. Nah iya, sudah lama, cuman belum tepat waktunya. Nah gitu. Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Rojak. Tinggal saya dekat. Iya dekat. Mungkin kita beda desa aja, di Sukawangi ini beda desa. Desa. Saya di Burujul, desa Cigentur. Dan mungkin kalau dulu ya, nih, kalau misalkan saya mau pulang dari pesantren, itu enggak naik angkot, tetapi jalan sawah. Nah, jalan sawah. Di mipir kan itu ya. Nah, iya benar. Melintas Walungan, naik ke sawah ke sana, langsung sampai di rumah ya. Nah, gitu benar. Nggak ada cerita panas-panasan di Elep. Oh, nggak ada. Yang ada itu hanya alam. Oke. Itu bisa diceritakan bagaimana awal mula masuk ke pesantren, dan juga kenapa harus ke sini? Oke, kita kalau misalkan berbicara tentang awal mula saya, dulu saya ini adalah lulusan SD ya. Tentunya di SDN Cigentur, dan tentunya kesini ini bukan niatan saya, karena mungkin dulu saya belum tahu Darul Hikmah, cuman sudah tahu nama Sukawangi, cuman belum tahu juga ada pondok pesantren. Nah, belum terlalu mengenal. Tetapi dengan landasan itu, babeh saya ini adalah lulusan MTS Darul Hikmah. Nah, iya, ayah saya lulusan dari MTS Darul Hikmah. Tentunya mungkin seorang ayah tidak mau menyekolahkan anaknya yang mungkin ke sekolah yang belum dikenal. Ya, ke sekolah yang belum dikenal, tetapi mungkin karena babe saya udah mengenal terkait MTS Darul Hikmah, tentunya saya masuklah 2012 saya masuk di pesantren, dan tentunya di MTS juga. Nah, gitu. Nah, tapi itu kan karena keinginan orang tua. Iya. Kenapa jadi betah? Apa emang dulu emang nurut-nurut saja sama orang tua? Nah, iya. Emang dulu sih saya emang harus nurut ya. Dimana seorang anak itu, anak yang baik itu kan harus nurut. Harus nurut kepada orang tua. Nah, setelah itu mungkin mau gak mau saya ya masuk ke pesantren, dan mungkin beberapa hari, seminggu mungkin nggak betah ya. Maksudnya nggak terlalu betah karena mungkin belum kenal siapa-siapa. Nah, lalu waktu itu saya diroisan sama Aibad. Iya. Iya dari Burujul juga. Nah, iya, Aibad Abdullah, dan alhamdulillah semakin kesini saya semakin betah gitu. Karena kenapa yang membuat betah saya itu, jadi di mana kebersamaan itu ada di sana. Betul. Kebersamaan, kan tidur bareng. Itu dari 2012 sampai sekarang tuh ya. Iya. Sampai masih berada di lingkungan pesantren. Nah, itu mungkin karena rasa cinta mungkin. Iya. Kan orang mah kalau sudah beres jadi aliyah misalkan atau di MTS sekalipun, kalau sudah beres ya sudah, nggak kesini ataupun nggak silaturahmi. Tapi kenapa pada sendiri suka kesini, suka silaturahmi dan gitu? Iya. Ya tentunya karena mungkin cinta, tapi cinta di sini bukan cinta I love you atau you love me ya, bukan ya, bukan. Tetapi rasa peka, kepedulian, dan mungkin sudah ada di dalam diri kita gitu, sudah nyaman dengan lingkungan teman-teman kita, sudah saling mengayomi gitu kan, saling menolong gitu kan. Nah, itu yang membuat
saya menjadi betah di Darul Hikmah gitu. Tetapi semakin kesini, semakin kita naik kelas itu banyak sekali. Mungkin pengalaman-pengalaman, evaluasi diri menjadi dewasa gitu. Dari mulai kita penumbuhan karakter gitu kan, disiplin gitu kan. Nah itu yang membuat saya bangga gitu Agani, bangga sampai keluar pun, oh ini ilmunya bisa manfaat juga gitu kan, manfaat buat orang lain gitu kan. Walaupun sekarang sudah berada di perkuliahan, nah iya gitu, tapi jiwa-jiwa pesantren masih terasa sampai sekarang. Alhamdulillah Agani masih terasa sampai sekarang. Dan mungkin dari dulu saya emang suka organisasi Agani. Nah organisasi dari mulai, mungkin ini cerita aja ya, dari mulai mungkin MTS saya menjadi anggota OSIS ya, anggota wakil ketua 2 juga gitu kan. Nah di sini tuh makin berkembang gitu kan, skill dikembangkan gitu. Nah makin kesini makin kealiah juga saya aktif juga berorganisasi gitu, karena bukan tiada lain itu bentuk implementasi daripada pondok. Coba bayangkan Agani gini, saya mungkin nggak bakalan seperti ini kalau misalkan saya tidak belajar di pesantren gitu, terkait mungkin disiplin aja. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, itu kegiatan sangat produktif gitu. Betul. Bagaimana tidak saya mungkin menerapkan itu di organisasi kampus saya. Betul. Nah ini salah satu kebanggaan saya berada di Darul Hikmah ini gitu. Ini sangat bertolak belakang dengan orang yang memang tidak peduli dengan organisasi. Nah itu. Dengan orang yang cuek lah mungkin. Jadi dalam kesehariannya pun ya bodo amat lah, ngalir gitu. Iya. Tantangan. Iya. Tidak ada upaya untuk berkembang lah begitu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong terkait organisasi ini apa dia sendiri, saya minta pendapat. Ini kan akhir-akhir ini yang terjadi sekarang karena memang mengikuti zaman sendiri. Jadi banyak daripada siswa ataupun santri yang merasa mengikuti organisasi itu adalah sebuah kejenuhan. Jadi kesan yang mereka terima adalah misalkan pesuruh lah, kesan yang mereka terima adalah sebagai anak buah lah, ataupun mungkin jadi yang ditindas oleh siswa-siswa lain. Nah, upaya untuk menghindari itu sehingga siswa ataupun santri senang untuk berorganisasi itu bagaimana caranya menurut kalian? Mungkin yang pertama kita harus benar-benar cinta dulu, suka. Nah itu kan itu yang jadi persoalannya. Persoalan tidak suka. Ya dia tuh susah untuk mengikuti cinta organisasi. Jadi inginnya bebas. Gak ada kegiatan. Jadi bagaimana sih supaya si dia teh jadi tumbuh rasa cintanya terhadap organisasi. Oke, kalau misalkan problemnya seperti ini, karena dulu juga saya mungkin ya ada keterpaksaan. Awalnya dipaksa. Dipaksa ikut organisasi, lalu saya terpaksa kan? Sudah terpaksa bisa. Nah, sudah bisa terbiasa. Lalu luar biasa kan? Ini sampai berat meja segala. Jadi awalnya memang harus dipaksa dulu. Iya, betul. Sudah dipaksa, terpaksa dulu. Iya. Terpaksa dikekang dan lain sebagainya. Kemudian lalu bisa. Iya. Terbiasa. Kemudian terbiasa. Iya. Lalu luar biasa. Alhamdulillah Gani. Kalau misalkan kita berbicara tentang organisasi di Madrasah Aliyah dan di MTS Darul Hikmah. Kalau misalkan di MTS kita berbicara tentang objek. Jadi kalau di MTS itu organisasinya kita sebagai objek. Kita sebagai sasaran pembina, sasaran guru kan gitu. Tetapi kalau misalkan kita menginjak ke Madrasah Aliyah, tingkatannya STLTA atau SMA, itu kita sudah menjadi subjek, sudah menjadi pelaku seorang organisasi. Mana-mana harus mandiri, harus apa-apa harus sendiri gitu kan, berpikir sendiri supaya meningkatkan skill kita. Dari mulai membuat program sampai melaksanakan sampai suksesnya pun itu diolah sendiri ya. Iya betul. Beda dengan ketika di MTS. Nah iya. Dan tidak sendiri, tetapi
dibutuhkan teman-teman gitu untuk bekerja sama. Nah gitu. Dan ini memang sangat menumbuhkan energi positif bagi kehidupan Iya, kita. iya betul. Kita ikut berorganisasi. Jadi memang sangat kalau perlu diwajibkan mungkin ya kita berorganisasi. Iya betul, diwajibkan. Tetapi mungkin karena setiap orang atau setiap santri itu beda-beda hobinya kan. Betul. Hobinya. Tetapi Darul Hikmah ini menampung segala hobi. Betul. Apa yang tidak ada di Darul Hikmah? Qasidah, Samroh, Pramuka, keseniannya ada. Futsal ada, olahraganya, poli. Apa sebenarnya yang tidak ada gitu Silat kan? pun ada. Ada. Jadi memang tinggal kitanya aja yang yang berinisiatif untuk Nah, gitu. Tapi bagi mereka yang ya tidak memiliki cita-cita terus hanya nurut kiri kumaha kolot tah. Nah, iya. Hayu kaditu hayu. Jadi hidupnya teh ya nggak mau berkembang kalau iya. Tetapi Agani, hal seperti itu semakin bertambahnya usia seorang santri, dia semakin bakalan menemu jati dirinya. Betul, pasti itu ya. Iya, nemu. Betul. Cuman jalannya berbeda, prosesnya berbeda. Nah, gitu mungkin. Cepat atau lambat. Nah, cepat atau mereka yang mungkin di jalan yang berbeda akan menemukan jalannya kembali. Nah, gitu. Gitu. Sekarang di perkuliahan mungkin Pada bisa menceritakan pengalamannya setelah 6 tahun mungkin ya ketika di MTS dan di MA mengalami organisasi, mungkin bisa diceritakan pengalaman di perkuliahan. Oke, saya 2018 itu kuliah di STIE, mungkin dulu STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya, ambil jurusan manajemen, tetapi sekarang sudah menjadi universitas. Oh iya, betul. Nah, jadi fakultas saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di Prodi Manajemen. Nah, tentunya mungkin tiada lain saya menginjak ke dunia perkuliahan pasti membawa yang namanya Darul Hikmah Agani. Kan dari awal pun kita sudah ditanya, lulusan mana? Saya dengan lantang Madrasah Aliyah Darul Hikmah gitu kan. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita malu membicarakan atau bilang latar belakang kita dari mana. Karena mungkin Madrasah Aliyah atau Madrasah Sanawiyah itu sama saja seperti sekolah-sekolah lain. Kadang banyak dari kalangan orang luar itu merasa gengsi ketika menyebutkan Madrasah Aliyah atau sekolah swasta lainnya misalkan. Jadi lebih saya dari lulusan negeri misalkan. Jadi orang-orang menganggap, tapi kalau misalkan dari segi kualitas ataupun kuantitas kita tidak bisa tidak kalah saing. Iya, tidak kalah saing. Betul. Karena mungkin pelajaran umumnya ada, agamisnya ada, ditambah agamis kan. Kalau yang sering saya dengar itu dari guru-guru, kalau kita sekolah di Madrasah Sanawiyah atau di Madrasah Aliyah itu bagaikan pisau yang bermata bermata dua. Bermata dua gimana dah? Jadi dari pelajaran umumnya ada, adapun pelajaran agamanya pun ada. Ya. Nah kalau dari sekolah biasa kan hanya mempelajari pelajaran umum saja. Kalau di MTS atau di Madrasah Aliyah ditambah dengan Kurdislah dan sebagainya. Kayak pisau yang bermata dua itu kalau lulusan dari madrasah. Jadi kita tidak usah malu sebetulnya. Iya, benar. Jangan sampai malu kita membicarakan tentang latar belakang kita. Mau latar belakang dari manapun. Iya, betul. Tetap kita gak bakalan seperti ini kalau misalkan kita tidak berada di masa Madrasah Aliyah, MTS atau SMP, SMA gitu kan. Cuman ada titik poin lebihnya gitu kan di Madrasah Aliyah gitu kan. Nah, yang menjadi titik poinnya yaitu kita disuguhkan dengan hal-hal yang mungkin mereka yang sekolah di SMA tidak mengalaminya gitu kan. Iya. Nah, itu yang menjadi salah satu keunggulan berada di Madrasah Aliyah. Jadi teman-teman semuanya yang berpikiran kayaknya nggak seru kalau sekolah di Madrasah Aliyah, itu sangat salah sekali. Sangat salah. Sangat hoax sekali. Iya benar. Karena
ya tadi juga sudah dijelaskan sangat perbandingannya memang sama kalau dari segi pelajaran. Mungkin yang dibedakan adalah dari keagamaannya. Iya. Kecuali kalau misalkan kalian berbeda agama, ya patut dipertanyakan kalau kalian sekolah di madrasah Saniyah. Iya. Tapi gini agak nih, saya mau nanya nih. Okay. Kadang ada orang tua yang mungkin tidak mau menyekolahkan anaknya ke pesantren, tidak mau menyekolahkan anaknya ke MTS atau ke madrasah aliyah karena mungkin dia ngapain sih nyekolahin anak ke pesantren, paling ujung-ujung jadi kiai. Nah ini iya kan, gitu kan. Nah tetapi kalau suram iya gitu kan. Tetapi kalau misal kita sadari tidak sedikit orang yang keluaran pesantren sukses di masa depan. Betul. Jadi pembisnis. Betul. Jadi wirausaha. Betul. Pegawai di mana-mana gitu kan. Kerja di mana-mana gitu. Wakil presiden pun lulusan pesantren. Oh iya benar. Para menteri kebanyakan lulusan pesantren. Iya. Jadi memang sangat ini dari akhir-akhir zaman ini memang sangat dibutuhkan sekali dari pesantren. Tidak usah malu lah ya. Iya. Apalagi kan sekarang lagi pandemi COVID gitu kan. Mau gak mau kita harus bisa menyesuaikan dan adaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini gitu kan. Bahkan anak-anak yang mungkin tidak sekolah gitu kan. Anak umur kelas 1 SD dia sudah pegang gadget gitu kan. Yang akhirnya menjadi salah satu hal buruk. Betul. Hal tidak baik, negatif. Nah gitu kan. Dari segi pola hidupnya pun kalau sering menggunakan gadget dari kecil nanti ya bergaulnya pun akan beda ya. Iya, lebih baik di pesantren kan gitu kan. Dilarang bawa HP kan di pesantren. Iya. Baik, cukup obrolan yang sangat menarik. Barangkali ada sedikit pesan. Oke. Ada semuanya yang kebetulan mungkin belum bisa bergabung di Darul Hikmah ataupun di sebuah pesantren. Ada pesan. Oke, bagi saya Darul Hikmah ini adalah sebuah persenyawaan. Jadi persenyawaan ini adalah setiap unsur berinteraksi menjadi unsur baru. Itu kan yang disebut persenyawaan. Nah ibaratnya gini, oksigen sama hidrogen bersatu. Kalau bersenyawa bikin apa? Ya bikin air. Nah iya, air kan, H2O kan? H2O. Iya betul. Nah apakah di dalam air itu ada oksigen? Ya ada. Apakah di dalam hidrogen itu ada air? Ya. Ada kan? Ada. Ya kan air. Iya. Tetapi air itu bukan oksigen. Air itu bukan oksigen. Iya. Tapi dari air terkandung oksigen. Iya, betul gitu. Nah, berarti air ini adalah entitas baru. Jadi gini, apakah air itu disebut oksigen? Ya, bukan kan? Apakah air itu disebut hidrogen? Bukan kan? Tetapi air ini adalah entitas baru. Campuran daripada oksigen dan hidrogen. Nah, itu adalah sebuah persenyawaan. Sama seperti Darul Hikmah ini. Ini adalah ada laki-laki, ada perempuan. Apakah Darul Hikmah ini disebut laki-laki? Tidak kan? Apakah Darul Hikmah ini disebut perempuan? Tidak kan? Tetapi Darul Hikmah ini adalah entitas baru, sebuah keluarga yang sudah menjadi entitas baru. Seperti apakah di Darul Hikmah ada apa? Ada Gani? Iya. Apakah Darul Hikmah itu Gani? Bukan. Apakah Darul Hikmah itu Padel? Bukan. Tapi Darul Hikmah adalah kita. Iya, gitu sebuah keluarga. Iya. Nah, gitu. Jadi ketika kita berada di sebuah kelompok, maka di sanalah kita sebut dengan keluarga. Nah, itu. Dan pesan saya buat teman-teman dan yang ada di Darul Hikmah pun, yang ada di luar pun, yang belum masuk ke Darul Hikmah, harus tetap maju apapun resikonya. Iya. Jangan pantang menyerah. Iya. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini cukup mendalam mungkin. Kita bertemu di kemudian hari mungkin apa Oke, siap. Selamat melaksanakan ibadah puasanya yang melaksanakan. Semoga kita selalu berada di Tuhan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.